bikin tren di Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Payah deh, masa kamu nggak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini? Itu loh yang Mimi-chan, hai, nani ga suki, tokorinso, origami primata. Hah? Mulut lu mau aku cuci pakai rinso? Sabar Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya Luna. Oke, Mimi di tengah ya biar jadi spotlight karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Juliet pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh gak diajak. Pasti nanti VT kalian sepi. Soalnya kan aku norak dan kampungan, gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani ga suki, Choco minto, yorimo anata. Luna-chan. Hai. Nani ga suki, strawberry flavor, yorimo anata. Tifa-chan. Hai. Nani ga suki, cookie and cream, yorimo anata. Oh, Tian, bertahanlah kawan. Snow dan Nurham semua kan? Aman. Woi bro, udah lama banget dia gak ketemu. Hey bro. Tunggu. Bentar. Dia siapa ya? Mana gua gak namanya lagi. Yoi, apa kabar lu? Baik. Mungkin dia teman biasa sekolah lama gua kali ya. Bisnis tambang lo lancar kan? Ya, begitulah. Ini orang. Hah? Dia kenal gua dari mana? Gile, makin keren aja lu habis balik S2 dari London. Hah? Jio, sampai gua ngambil S2 dia tahu dong. Snow, handphone kamu ketinggalan nih. Thanks sayang. Oh, kenalin dia ke Juliet aja, dia pasti nyebut namanya. Oke. Kenalin, ini pacar gua. Halo, nama aku Juliet. Halo, aku. Iya. Senang banget aku bisa ketemu sama kamu. Snow sering cerita soal pacarnya yang cantik dan ternyata bener aja. Ini gua bro. Oh, kamu bisa aja. Kok dia nggak bilang namanya sih? Aku tuh sama Snow sahabatan dari kita masih bocil. Bocil, seriusan? Apa iya? Parah banget sih Mas Tau pas sama temen dekat sendiri. Iya, dulu kita sering main bareng. Woi, masih inget gak bro kejadian kocak pas kita main gundu tuh suka dia gak pakai di Burgot? Oh iya dong. Emangnya pernah ya? Oh iya, Tante Rosin sehat-sehat kan? Kangen lo gue sama masakan nyokap lo. Rendang dinosaurus maminya Snow enak banget tau Juliet. Masa? Aku aja belum pernah lo ketemu sama maminya Snow. Hah, Mami? Dia sampai tau nyokapku segala. Fix dia orang penting dalam hidup gua. Gimana ya? Oh, tanya sosmednya. Bro, lo punya Instagram gak? Ada dong. Kita belum follow-followan ya? Yes. Aku nih lo apa? Ketik nama gue aja, nanti gue follow back. Astaga, ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Mateng. Kok diem? Lo lupa nama gue ya, Snow? Ini jadinya buat tugas bahasa Jepang kita mau bikin apa, woi? Mimi-chan, hai, nani ga suki? Hah, sudah buru-buru, gak usah caper deh lo, mentang-mentang ada Snow. Gimana kalau bahas budaya rakyat atau urban legend aja? Kalian tahu cerita tentang Hachishaku sama? Sorry, Mimi bersinar emang natural imut gitu, nggak dibuat-buat. Apa adanya. Lo pernah dicokokin sedotan belum? Sabar Tifa, sabar. Hachishaku sama kalau nggak salah mirip sama Slenderman versi Jepang bukan sih? Betul, Hachishaku sama adalah sosok hantu perempuan setinggi 8 kaki yang suka menculik anak kecil untuk dibawa bersamanya ke dunia lain. 8 kaki itu berarti sekitar 2,5 meter. Dah, tinggi bet. Dulu ada seorang bocah lelaki yang sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya di desa. Dan saat dia bermain sendiri, ia tak sengaja melihat sosok wanita tinggi bergaun putih sedang menatapnya lurus dari balik pagar halaman. Terus? Anak itu pun melapor kepada kakek neneknya kalau perempuan tadi bersuara aneh seperti po. Dari situ, raut muka kakeknya berubah tegang. Dan neneknya mengatakan bahwa ia sudah ditandai oleh Hachishaku sama. Merinding Snow, Mimi takut. Diam! Konon katanya, apabila Hachishaku sama menyukai anak kecil sudah melakukan kontak mata dengannya, anak tersebut akan meninggal dalam hitungan hari. Kak, kalian dengar juga? Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ambil Nena untuk simulasi persidangan. Mana Celo? Ini Pak Hakim berita acaranya. Selamat siang para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera memulai agenda sidang. Apakah Anda saksi? Bukan. Lantas mengapa Anda di sini? Sesuai dengan laporan kepolisian, saya cuma memenuhi panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan terkait kasus PT Steju Pak Hakim. Berarti Anda saksi dong? Bukan Pak Hakim. Lah, terus kamu siapa? Saya Leticia Sharon Pak Hakim, tapi singkat saja Cia, paham? Astaga, yaudah daripada bom waktu, mari kita lanjutkan. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Enggak Pak Hakim. Lah, saya tanya sekali lagi, kamu tidak kenal dengan terdakwa? Oke, jadi kamu tidak mengenal orang ini? Oh, kalau yang jamet itu saya kenal Pak, namanya Pak Ijo kan? Salvatore Oregano. Loh, tadi kamu bilang kamu gak kenal sama terdakwa. Iya Pak Hakim, dia kan namanya Pak Ijo
bukan terdakwa. Lain kali Pak Hakim nanya jelas dikit dong, bikin pusing Ci aja. Oh, ada lama-lama strong saya ngadepin cewek atau cuma separuh begini. Jadi kamu kenal dengan saudara Pak Ijo? Enggak Pak Hakim. Anda itu sengaja dan tadi memancing emosi saya. Tolong jawab yang benar, jangan main-main, ini masalah serius. Kok Pak Hakim jadi marah-marah sih? Padahal Ci udah jujur loh Pak. Sumpah Pak, Ci nggak kenal. Tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu tahu Pak Ijo. Iya Pak Hakim, tapi Ci tuh nggak kenal sama saudaranya. Bubar. Aduh, aku di mana ini? Selamat datang di gerbang akhirat, wahai. Hadah, cakap-cakap nge-lag. Elliot Stormhold. Apa? Berarti aku udah koit dong. Silakan baris di sana untuk antri pemeriksaan ya. Tunggu bentar. Dari tadi aku penasaran deh. Kenapa di dinding itu ditempel jam banyak banget sampai penuh gitu? Itu buat apa? Oh itu. Itu adalah jam kebohongan. Setiap orang di dunia ini masing-masing punya satu dengan nama mereka yang tercantum dalam catatan dosa. Setiap kali manusia berbohong, jarum jamnya akan bergerak. Oh gitu. Terus itu punya siapa? Kok diam aja? Itu milik seorang gadis cantik berambut tim bernama Leticia Sharon. Artinya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Wah, nggak nyangka. Dia emang terbaik sih. Terus yang itu? Itu milik seorang anak laki-laki bernama Axel North. Dia hanya berbohong 2 kali sepanjang hidupnya. Aneh. Dari tadi aku niru punya aku kok nggak nemu-nemu ya? Kebetulan emang jam kamu nggak dipajang di sini sih. Lah terus di mana? Di surga teratas, Elliot di ruangan Tuhan dipakai sama Tuhan sebagai kipas angin. Hah? Selamat masuk neraka jalur prestasi. Waduh, Bukski video hayu. Malah hujan dong. Tadi kan rencananya habis ini kita mau pergi. Iya, padahal Ci udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Ini wifi apa lagi busuk banget. Pinjam paket data bro. Lah, lu juga nggak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan. Namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Ci merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas. Dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat tersebut. Oh, Tifa lihat deh, lucu banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gue alergi sama kucing, kayaknya Snow juga deh. Oh, mungkin turunan keluarga kali ya? Miau. Gimana Snow? Mimi imut kan karena kucing? Berisik. Hah, lebih mirip anak syaitan sih. Apaan sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya, Mimi tahu sih, cuma Mimi yang paling cocok gaya imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gue cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya, kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih Alfian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep deh lu. Balikin, enak aja. Ini tuh punya Tifa. Cie. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan dah tuh hitam-hitam? Oke, sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Oh, gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa bayar utang lo itu. Yeay. Nomor 1 jawabannya Popo Siroyo. Bapak. Kenapa Mimi? Ini jawaban Juliet sih Popo Siroyo. Tapi ini nggak pakai titik gitu loh, Pak. Jadi ini benar kok salah ya? Pasti lo itu cuma sebel doang lo permasalahin, heran. Titik kayak koma kayak tetap aja salah. Lu mau gue bikin koma? Sabar Tifa, sabar. Ya nggak bisa dong. Itu ada titiknya kok, tapi kayaknya pen aku macet, makanya nggak kelihatan. Benerin aja ya Mimi. Nomor 2 C. Bapak, ini pertama si
Juliet jawabnya A loh. Habis itu dicoret sama dia, diganti ke B. Terakhir baru dibuletin yang C. Itu gimana ya Pak? Salahin aja nggak sih? Lebih amat jadi orang. Jawaban Juliet dibenerin aja ya, Mimi. Tapi Pak, Woi lah, si bapak udah bilang bener, lo bisa denger gak? Tuh kuping mau gue korek pakai sendok semen. Jawaban selanjutnya lapar. ini si Juliet nulisnya pakai E, bukan pakai A. Jadinya lapar, bukan lapar. Ini gimana Pak? Salah kan? Jawaban Juliet dibenerin aja ya, Mimi. Makasih Pak. Tapi Pak, ini tuh katanya nggak baku loh. Salahin aja deh. Ih, Bapak mah nggak tegas. Udah Mimi salah sendiri aja. Loh, Hah, apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu bertutur kata sesuai dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Woi, selama udah mulut tuh udah pernah disebut pakai kamus belum? Sabar Tifa, sabar. Pak, ini si Juliet udah bener sih jawabannya 7, tapi dia nggak pakai cara yang Bapak ajarin loh. ya udah salahin aja. Oops, sorry ya Juliet, nggak sengaja. Kamu bisa denger kan? Pak Guru sendiri loh yang bilang kamu salah. Diam.